Saudara-saudara yang saya muliakan, saat ini, di zaman ini, mungkin bisa juga disebut bahwa kita ini sedang berada di zaman akhir. Sebuah zaman di mana sudah jauh dengan zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah jauh dari zaman-zaman peradaban zaman dulu. Kita lihat zaman dulu di Eropa ada peradabannya, di Cina ada peradabannya, di Arab sana, di Mesir, di Turki, semuanya ada peradabannya. Di India ada peradabannya, di Asia ada peradabannya. Dan sekarang ini kita berada di satu zaman yang kehilangan sebuah peradaban. Manusia meninggalkan adab budi pekertinya. Manusia jauh dari yang namanya peradaban. Tapi inilah alam semesta. Inilah perjalanan zaman yang sudah diukir oleh Sang Maha Sutradara. Allah, Sang Maha Sutradara, sudah menata zaman dengan kehendaknya. Kita sekarang hidup di zaman ini, cuman harus lebih hati-hati dan lebih memaksa jiwa kita untuk selalu dekat dengan Allah. Zaman ini adalah zaman kehusukan. Sangat khusyuk. Kita bicara para ahli ilmu, ahli agama, banyak yang hidupnya dalam kehusukan, yang berdebat khusyuk dalam perdebatannya, yang suka menyalahkan orang khusyuk dalam menyalahkan orang. Ulama yang berpolitik khusyuk dalam politiknya, yang berbantah-bantahan khusyuk dalam perbantahannya, saling menyalahkan, saling merendahkan. Dan inilah kekhusukan sudah menjamur di mana-mana. Cuman satu yang mungkin perlu kita bangun, yaitu kekhusukan pribadi kita dalam berhubungan dengan Allah. Khusyuk dalam bersyahadat, khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam puasa, khusyuk dalam zakat, khusyuk dalam haji dan umrah. Maka dari itu, saya mempunyai satu angan-angan, satu kesemogaan. Seandainya kita di zaman sekarang ini bisa menemukan satu jalan di mana bisa membuat syahadat kita khusyuk, sujud kita khusyuk, puasa, zakat dan haji kita serta umrah kita khusyuk, dalam bersedekah kita khusyuk. Alangkah indahnya itu. Maka dari itu, saudaraku, mari kita semuanya membangun kekhusukan dalam hal yang sudah saya sebutkan tadi. Dengan apa? Kembali dari diri kita pribadi. Jangan sampai kita terjebak dalam kekhusukan yang menjauhkan diri kita dengan Allah. Khusyuk dalam berbantahan, khusyuk dalam saling menyalahkan, khusyuk dalam mencari celah orang, khusyuk dalam berpolitik, khusyuk dalam mencari harta, khusyuk dalam mencari kekuasaan, yang dimana kekhusukan itu jauh dari kekhusukan hablum minallah. Satu hal yang saya harapkan, kenapa saya mengaturkan ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu tarekat
sebatas kemampuan saya dalam memperjalankan diri, memperjalankan pribadi, dan memperjalankan jiwa kepada Allah. Hanya satu harapan, semoga banyak orang-orang yang membangun satu majelis-majelis kekhusukan dalam beribadah, sehingga masjid-masjid muncul aura kekhusukan hubungan dengan Tuhan, gereja, wihara, tempat-tempat ibadah yang lainnya. Jawa, aliran kepercayaan, aliran penghayat, semua mempunyai kekhusukan tersendiri. Sehingga negara ini bil khusus dan dunia alam semesta ini terwarnai oleh yang namanya keteduhan, pencerahan, terang dalam khusyuk berhubungan dengan Sang Maha Pencipta alam semesta ini, Sang Maha Pengatur jagat raya ini. Apakah ini bisa? Masalah bisa dan tidak itu tergantung Sang Maha Sutradara. Kita hanya bisa memberikan satu warna kekhusukan sesuai dengan kadar kita masing-masing. Besok, suatu saat nanti, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita yang sekarang ini sedang terjangkiti oleh kekhusukan main game, kekhusukan main TikTok, kekhusukan main handphone, gadget atau apa. Semoga suatu saat nanti menemukan satu kekhusukan. Bagaimana dia menyepuh jiwanya, bagaimana dia memperjalankan hidupnya, yang suatu saat nanti bisa siap menerima estafet dari zaman yang kita jalani sekarang ini. Suatu saat nanti, di ke depan nanti, zaman mungkin lebih berat daripada yang kita alami sekarang ini. Tapi kita lihat generasi sekarang ini, khusyuk dengan dunia maya, lupa dengan dunia kenyataan. Semoga kita semuanya bisa menyadari bersama bahwa bangunan-bangunan peribadatan, masjid, gereja, wihara, kelenteng, atau tempat-tempat ibadah itu sebagai satu titik-titik penjaga kekhusukan tersebut. Dan bangunan itu berwujud bangunan fisik. Semoga di dalamnya ada satu golongan-golongan manusia yang bisa menjaga ranah kekhusukan itu, tidak memandang agama apapun. Dan semoga kita bisa berharap dan mempunyai satu pengangen-angen, dan itu bukan halusinasi kita. Suatu saat nanti zaman ini akan dicurahkan oleh berkah dan rahmat Allah, sehingga kembali kepada kekhusukan di mana kita selalu tunduk sujud kepada Allah, kita selalu dalam pengendalian diri, kita dalam hidup saling bermanfaat di antara satu dengan yang lainnya, dan kita bisa menyempurnakan hubungan kita dengan Allah. Mungkin ini bukan satu uraian pelajaran atau apa, ini adalah satu angan-angan yang saya ungkapkan. Suatu saat, semoga semuanya itu bisa kita raih bersama-sama. Insya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dan semoga bermanfaat. Matur nuwun.